Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, unang tinggalon, unang salpuya. Haleluya, haleluya.
Pada saat ini kita bersuka cita karena kita boleh merayakan hari raya Pentakosta pada hari ini juga. Hari raya di mana Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada setiap orang percaya. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka dengan berani untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya! Mari seluruh hidup kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini, bersuka cita di dalam hadirat dan kuasa Tuhan. Haleluya. Kita akan satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Hanya Engkau Juru Selamatku. Haleluya. 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 Mari Bapak puji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk waktu yang tempatnya yang kudus. Firman-Mu ya dan amin.
boleh Ampuni kami agar kami layak untuk menerima memfitnah, bahkan menghakimi kami. Tetapi ketika kami memandang kepada Yesus yang tersalib, Yesus yang bangkit, ada kekuatan yang baru kami rasakan. Untuk itu Bapa, dengan iman kami percaya dan berkata, ku sembah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang hidup. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita ucapkan doa masuk kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Berilah jawabanmu dengan kasih karunia-Mu. Amin. Seluruh jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita percaya hadirat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kita percaya kasih dan penyertaan Tuhan ada pada saat ini. Bahkan pada hari ini juga kita boleh merayakan bagaimana penyertaan Tuhan selama 14 tahun bagi gereja di tempat ini. Kita tetap bawakan di dalam doa bagi seluruh pelayanan kita yang Tuhan percayakan di tempat ini, agar senantiasa Tuhan yang memberkati, bahkan berlimpah-limpah kasih dan berkat Tuhan. Banyak orang-orang yang boleh akan Tuhan panggil untuk boleh kita bersama-sama melayani di tempat ini, boleh bersama-sama rindu untuk mengenal Tuhan di tempat ini, sehingga kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan nama Yesus akan ditinggikan. Tetapi kita membawakan di dalam doa buat setiap pelayanan kita. Bahkan hari ini juga perayaan Pentakosta yang boleh kita lakukan, mulai dari Kamis yang lalu ketika kita boleh merayakan kenaikan Kristus. Kita beribadah mulai dari malam yang pertama sampai malam yang ke-10. Kita beribadah bukan karena kekuatan kita, tetapi semuanya itu oleh karena kebaikan Tuhan dan kekuatan yang daripada Tuhan, memampukan setiap keluarga, memampukan setiap kaum ibu, kaum bapak, pemuda-pemudi, bahkan sekolah minggu untuk boleh kita berdoa dan berdoa di tempat ini. Kita juga berdoa nantinya bagi setiap rangkaian acara ibadah kita ini dalam tangan Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini, baik MC, pemusik, singer, atau penari tamburi, bahkan secara khusus hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk boleh meneburkan daripada firman Tuhan, agar kuasa Tuhan yang mengurapi setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, dan nama Yesus ditinggikan selalu di tempat ini. Haleluya. Yang pujian nanti kami mengundang Bapak Sintua Sidauri untuk berdoa, menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang pimpin melalui Roh-Nya yang kudus. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Ya Tuhan, kurindukan hadirat-Mu, memenuhi setiap hati kami, memenuhi tempat ini, memenuhi kehidupan kami. Kami rindu kasih-Mu Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Sehingga ketika kami berjalan, kami selalu merindukan kebaikan Tuhan, kami selalu merindukan kasih Tuhan, kami selalu merindukan anugerah yang besar dalam hidup kami. Mari kita nyatakan, haleluya.
Tuhan tiada yang mustahil. Tiada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya mujizat masih terjadi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, begitu juga Tuhan. Kami juga berdoa Bapak, masuk kursi dan jemaat yang sedang berjalan menuju tempat ini Tuhan. Mereka memberkati perjalanan mereka, mempercepat mereka Tuhan. Bersama-sama kami meninggikan nama Tuhan. Biarlah dari awal sampai kembali ini, nama dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa semua. Amin. Katakan, Tuhan memberkatimu. Haleluya. Haleluya. Kalau saya katakan Pentakosta, saudara katakan haleluya. Oke? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pentakosta. Pentakosta. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berpuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekaligus kita akan memberikan persembahan yang pertama untuk memuliakan bagi nama Tuhan. Rohamu tu Pentakosta, asatu tiurhamu. Haleluya.
Langsung saja kami undang persembahan pujian duet kaum ibu dan kaum pemudi. Puji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Buat kaum ibu dan pemudi. Dapatkan CD-nya di toko-toko terdekat. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan,
Mari kita baca waktu jemaat kita perhatikan. Untuk janji iman hari Pentakosta 2024, Jemaat Gereja Pentakosta Indonesia Marindak 1 yang sudah memberikan atau menyicil, kita boleh lihat di waktu jemaat ini. Agar senantiasa saudara-saudara yang dulu memberikan diberikan atau dicicil supaya lunas semuanya. Ini tercatat Jumat 17 Mei 2024. Jadi yang memberikan hari Sabtu belum dibuat di sini. Mungkin ada saudara-saudara yang sudah memberikan hari Sabtu semalam, tapi belum tertampil di sini. Untuk ibadah satu minggu ini, ibadah Amaina pukul 19 WIB di gereja ini, Komsel Gang Kedongdong 19.30 WIB di Gang Kedongdong, di tempat di rumah Nyonya Tumanggur Bornenggolan. Jumat malam di gereja ini masuk pukul 19 WIB, dan untuk pemudi dan remaja masuk 19.30 WIB di gereja ini, dan sekolah minggu masuk pukul 7:30 pagi di gereja ini juga. Pelayanan ibadah Senin Amaina, MC Saudara Supratman 70, pemusik Alvito, Aldi dan Armindo. Untuk doa penyerahan Nyonya Pasaribu Guru Situmora, singer Nyonya Sintua S. Dauru, Guru Panjaitan Nyonya M. Batubara Guru Manalu. Firman Tuhan Papa Sintua S. Dauru. Tema firman Tuhan makna tahun Yobel yang tertulis di Imamat 25 ayat 1 sampai 21. Pelayanan Komsel Gang Kedongdong, MC Papa Sintua S. Dauru, pemusik Armindo, dan doa Nyonya Pasaribu Guru Situmora, firman Tuhan Bapak Pendeta Dr. Anus di Musik MPH. Pelayanan ibadah malam MC Bapak Sintua S. Dauru, pemusik Alvito, Aldi Armindo, dan doa Nyonya Siahan Guru Sringoringo, singer Nyonya Sipahutar, Guru Tambunan, dan Nyonya X Niaga Guru Batubara. Firman Tuhan Bapak Pendeta Dr. Anus di Musik MPH, dan pelayanan ibadah pemuda pemudi dan remaja MC Saudara Supratman Nabi Guru, pemusik Armindo, sering firman Tuhan Saudara Sikap Simbolon, dan firman Tuhan Bapak Sintua S. Dauru dengan tema alasan orang Kristen mengalami tantangan, tertulis dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 20. Pelayanan sekolah minggu Saudara MC Saudara Supratman Nabi Guru, pemusik Armindo, dan firman Tuhan Bapak Sintua S. Dauru. Pelayan tamborin Aurel Guru Simangusau, Leni Guru Sitinjak, Esther Guru Sipahutar, dan Tasya Guru Pasaribu. Jaringan doa di warta jemaat boleh sama-sama kita melihat supaya kita memperhatikan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, dan setiap tugas bahkan seri firman Tuhan di grup agar senantiasa boleh sama-sama kita memperhatikan roster di jaringan doa ini. Untuk bacaan firman Tuhan minggu ini juga mulai dari Senin sampai dengan minggu ke depan, kita boleh sama-sama melihat di waktu jemaat ini, sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Haleluya. Bersifat persembahan dan ucapan syukur minggu lalu, Nyonya Sintua S. Dauru Guru Panjaitan 100.000, dan yang berulang tahun minggu ini Nyonya Sipahutar Guru Tambunan tanggal 16 Mei, dan Juana Boru Sitohang 16 Mei. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu, dan Tuhan memberi kelimpahan bagi saudara yang berulang tahun. Puji Tuhan. Untuk info pelayanan, sama-sama kita mendengarkan info pelayanan ini pada hari Minggu depan, Minggu tanggal 26 Mei 2024 akan diadakan di gereja ini penyerahan anak dan pembaptisan. Dan bagi orang tua yang belum mengambil formulir, bisa menjumpai nanti Saudara Supratman Nabi Guru. Dan bagi yang sudah dibaptis tapi belum menerima surat baptis, agar segera mengisi formulir, dan formulirnya nanti didapatkan dari saudara kita Supratman Nabi Guru. Puji Tuhan. Jadi setiap pelayanan kita di gereja ini yang boleh Tuhan izinkan kita melayani di tempat ini, memuliakan nama Yesus Kristus. Haleluya.
Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Dan setelah persembahan yang kedua, kami undang vokal grup dari pemuda-pemudi. Haleluya. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya.
sekaligus kami berikan waktu bagi saudara-saudara yang bersaksi di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih kemurahan Tuhan kita boleh hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di sini saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup saya pribadi, di mana di bulan 4 yang lewat tiba-tiba saya sesak napas selama 1 minggu. Tapi walaupun saya sesak napas, masih bisa untuk melakukan kegiatan saya seperti biasa. Saya bertanya kepada teman-teman saya, sebagian bilang karena asam lambung naik. Terus memang Bapak Ibu jujur dari awal tahun 2024 ini saya akui saya malas makan karena nggak tahu ya Bapak Ibu, mungkin faktor kecapean juga, saya tidak tahu. Tapi di bulan 4 saya sesak napas. Saya tanya kepada salah satu pemudi dan dia bilang itu asam lambung Pak, beli aja obat ini untuk meredakannya. Tapi Bapak Ibu, di saat kelemahan saya datang, di saat penyakit datang pada saya, Tuhan izinkan iblis memakai hidup saya. Di hari Senin, Tuhan banyak Bapak Pendeta kita di Jakarta, Tuhan mengirimkan seseorang untuk menguji iman saya. Saya berantem dengan seseorang. Di saat itu saya masuk pagi, saya lembur pulang jam 7 malam hari Senin dan dalam keadaan sesak napas. Lalu Tuhan izinkan iblis itu datang, saya berantem. Lalu dia bilang gini, percuma kau pelayan, tapi omonganmu seperti itu, katanya. Terus dengan tenang saya jawab seperti ini, asal kau tahu, Tuhan Yesus pun marah ketika rumah Tuhan dijadikan tempat perdagangan. Apalagi saya manusia yang punya keterbatasan, saya punya batas kesabaran. Terus saya pulang, saya merasa menang, saya merasa bangga dengan diri saya bisa melawan orang tersebut. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin Tuhan mengingatkan saya kembali, bukan kami yang menang, tapi si iblis sudah memenangkan pertarungan itu dalam hidupmu, kata Tuhan. Di tengah malam saya terbangun, kira-kira jam 2.15, saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau menuntut Engkau. Kalau memang Tuhan adil, jika perkataan hamba benar, kalau kita benar, tidak usah cari pembelaan dari manusia, karena Tuhan sendiri yang akan bekerja membela kita, kata hambanya, Bapak Pendeta kita. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang benar kata hambamu seperti itu, tunjukkan kuasa-Mu pada saya. Bukan karena saya percuma melayani, tapi saya juga manusia Tuhan. Saya punya batas kesabaran, apalagi itu menyangkut kedua orang tua saya. Lalu saya berdoa, dan saya sampai Jumat saya berdoa, saya gumulkan sama Tuhan. Di hari Sabtu Tuhan jawab, puji Tuhan, melalui hambanya yang diundang oleh Bapak Pendeta kita, Pas PA, Bapak Pendeta Serda ya Pak Mai, selamat salam. Sedar, di situ pertama di sesi pertanyaan, saya ingin bertanya sebenarnya, tapi Tuhan memakai opung kita, opung lingo-lingo untuk menyampaikan isi hati saya dengan mungkin secara manusia, bukan secara kebetulan, tapi Tuhan utus opung itu untuk bertanya, salahkah jika aku marah? Sementara di Alkitab
yang salah, marah-marah. Tiba-tiba pendeta itu ngomong gini, Tuhan Yesus pun marah ketika rumah Tuhan dijadikan tempat perdagangan. Saya tiba-tiba tersentak, oh Tuhan, berarti inilah jawabanku itu. Berarti aku bukan salah. Memang betul Tuhan itu ada, merasakan benar-benar pertolongan Tuhan dan pembelaan Tuhan dalam hidup saya. Ternyata lalu pendeta tuh ngomong gini, jangan jadikan pelayanan orang lain menjadi alasan untuk kalian menghakimi orang itu. Saya begini, oh terima kasih Tuhan, jawaban itu sudah saya dapatkan dan ternyata benar yang dikatakan oleh hambanya. Tidak perlu kita mencari pembelaan terhadap manusia karena Tuhan sendiri akan membela kita. Pulang saya ibadah PA, sesampai ke rumah kami cerita dengan si abang, tadi kayak gini loh bang, kayak gini. Setelah abang pulang, setelah abang di dalam, saya mengingat kembali, ternyata semua ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya untuk membentuk kepribadian saya. Saya ingat kemudian pertama kali saya datang ke gereja ini penuh dengan pergumulan Bapak Ibu, di mana gaji saya dan kakak saya tidak dibayar oleh bos saya selama 1 bulan, ditahan. Dan hambanya Bapak Pendeta kita, Pendeta Pambusin, yang boleh membantu saya dan kakak saya pada saat itu. Saya ingat sekali Bapak Ibu, sampai kami datangi, kami jumpai ke rumahnya, kami tengok keadaan bos saya ini, bibirnya sampai udah meleleh, berdarah-berdarah. Mungkin itu tadi Bapak Ibu, karena bos saya itu membohongi seorang hamba Tuhan. Saya ingat kembali, saya flashback semua. Ternyata terkadang saya memberontak dalam hati selama ini Bapak Ibu. Saya mau melawan, ternyata apa yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta kita hanya untuk kebaikan kita juga ya, untuk membentuk karakter kita yang sesungguhnya. Memang benar Bapak Ibu, bukan gereja yang mau membentuk iman kita, tapi kita sendiri mau atau enggaknya kita dibentuk. Di situ saya tersadar, lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih aku kesempatan untuk memperbaiki diriku. Jadi Bapak Ibu, terkhususnya hamba Tuhan dan jemaat Tuhan yang terkasih di gereja ini, saya meminta dukungan doa kiranya boleh, dan puji Tuhan Bapak Ibu, tadi teringatnya sesak napas saya itu hilang tanpa saya minum obat, tanpa saya berobat. Sampai sekarang, sampai detik ini saya bisa melayani, sampai saya bisa berdiri di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Di sini juga saya ingin bernyanyi satu lagu pujian di mana mengingatkan saya bahwa berkat Tuhan yang sampai saat ini yang boleh memelihara hidup saya. Amin. Amin. Haleluya. Terima
Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini adalah ulang tahun gereja kita. Tolong di skip dulu semua yang siaran langsung. Karena ada nanti hal yang sensitif yang mungkin akan saya ucapkan. Tolong kesaksian saya ini jangan direkam.